kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pembangunan ekonomi akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang mana pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi menurut kebanyakan teoritas ekonomi Islam bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi juga seperti yang sudah ditegaskan oleh Khursyid, meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Nah, jadi untuk pembangunan ekonomi sendiri itu biasanya mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah melalui peningkatan produksi barang dan jasa, distribusi yang adil, dan peningkatan standar hidup masyarakat secara umum. Nah, hal ini juga melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta juga peningkatan infrastruktur ekonomi. Nah, tujuan dari pembangunan ekonomi itu tersendiri adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi untuk pembahasan yang kedua itu ada pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, di sini juga terdapat perbedaan mendasar antara pembangunan menurut Islam dengan konvensional. Nah, jadi perbedaan di antara keduanya adalah bahwa Islam tidak hanya menginginkan umatnya untuk sejahtera baik di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, jadi pembangunan dalam konteks Islam ini tentunya dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis, yang artinya segala kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tidak bisa bertentangan dengan dua hal tersebut. Jadi, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam ini memiliki beberapa karakteristik khusus, di antaranya adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, yang mana pembangunan ekonomi dalam Islam ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dan prinsip ini juga mencakup distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan kekayaan di antara semua anggota masyarakatnya. Nah, di sini juga ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana Islam mendukung pertumbuhan ekonomi ini yang berkelanjutan, yang tidak merusak lingkungan dan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang mendatang, seperti itu. Dan ada juga penghindaran praktek riba dan keuangan. Nah, jadi di penghindaran praktek riba dan keuangan yang berbasis spekulasi ini juga Islam melarang riba atau bunga dan transaksi keuangan yang berdasarkan spekulasi, seperti itu. Yang sebagai gantinya Islam mendorong transaksi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nah, dan di sini juga ada pembagian kekayaan yang adil, yang mana Islam juga mendorong pembagian kekayaan yang adil dan merata di antara semua anggota masyarakat, termasuk melalui zakat, yang mana semua sumbangan wajib kepada yang berhak, dan infak atau sumbangan sukarela, seperti itu. Jadi untuk pembahasan yang kedua nanti bakal dilanjutkan oleh teman kami. Kami persilahkan.
Baik, di sini saya akan membahas mengenai fungsi budaya dan etos kerja. Jadi, eh, yang mana dikutip dari buku Kepemimpinan Kepala Sekolah Strategi Meningkatkan Etos Kerja Guru Pendidikan Agama Islam 2020, karangan Abdul Ghafur, berikut fungsi etos kerja. Jadi, ada beberapa fungsi budaya dan etos kerja. Yang pertama yaitu mendorong tingkah laku positif. Nah, jadi yang pertama yaitu mendorong kreativitas dan inovasi. Jadi apa yang dimaksud dengan mendorong kreativitas dan inovasi? Jadi budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat menghasilkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi seperti itu. Dan yang kedua itu ada membangun kepercayaan dan keharmonisan. Nah, jadi dalam etos kerja yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan antar individu dan antar organisasi yang penting untuk kerjasama yang efektif dalam lingkungan berbisnis. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas. Nah, jadi budaya yang menghargai kerja keras dan etos kerja yang kuat dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga yang pada gilirannya dapat meningkatkan output ekonomi. Dan yang keempat ada mengurangi konflik. Nah, jadi etos kerja yang menghargai kerjasama dan komunikasi yang efektif dan membantu mengurangi konflik di tempat kerja yang dapat mengganggu produktivitas. Yang kelima itu juga ada membentuk identitas dan keberlanjutan. Nah, jadi budaya kerja juga dapat membentuk identitas suatu organisasi atau masyarakat dan memberikan keberlanjutan dalam jangka panjang. Yang keenam itu ada mengatasi tantangan ekonomi. Nah, budaya yang menghargai ketahanan, kerja keras, dan inovasi dapat membantu masyarakat yang mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Dan yang ketujuh juga ada mendorong pengembangan sumber daya manusia, yang mana etos kerja yang kuat dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan investasi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, jadi dengan demikian budaya dan etos kerja tidak hanya memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau masyarakatnya. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan pendapatan real individu. Yang kedua, menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut menjadi fokus pembicaraan di kalangan penulis Muslim. Namun, sebagian mereka menebarkan tujuan lain yang menjadi karakteristik masyarakat Muslim. Misalnya, Kuhaf mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik Islam harus dapat meningkatkan komitmen untuk umat Islam terhadap agamanya. Al-Rubi juga mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka. Sedangkan menurut Yusuf, tujuan pembangunan ekonomi untuk mengubah masyarakat sehingga mendapat ridho Allah. Di antara tujuan pembangunan ekonomi yang sering disebutkan dalam karya kontemporer adalah untuk memenuhi kebutuhan yang memadai bagi setiap masyarakat Muslim. Selanjutnya adalah konsep pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi juga mengacu pada
prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada ajaran Islam atau hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sondri Garamawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembangunan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid, keadilan, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Dari kelima universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu yang pertama multiple ownership, kebebasan bertindak atau berusaha. Yang kedua freedom to act, serta keadilan sosial, social justice. 5 universal tersebut memiliki fungsi fondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Yang pertama itu tauhid, keesaan Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Yang kedua keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga nubuwah, menjadi sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat khilafah, pemerintah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Hukum pembangunan ekonomi. Untuk mengistimbatkan hukum syara tentang pembangunan ekonomi, para penulis muslim terlebih dahulu mengkategorisasikan bahwa membangun ekonomi merupakan perbuatan terpuji karena di dalamnya terdapat maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendorong Islam untuk menganutnya, membangun ekonomi dan menjadi kewajiban pemerintah. Pendapat tersebut mengacu pada tujuan syariat Islam, yaitu menarik maslahat dan menolak mufsadah, dan ini terjadi dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar ini mereka menetapkan hukum membangun ekonomi menjadi perbuatan al-wujud. Jarak terhadap kemiskinan termasuk celaan terhadap keterbelakangan sekaligus keseruan untuk mewujudkan pembangunan dari berbagai aspek, baik untuk penilaian industri. Terima kasih telah menyaksikan.